jadi terlambat sampai di Soekarno-Hatta. Ya. Terima kasih udah bersedia untuk menunggu. Oke, baik. Sebelum mulai, tadi saya kebetulan tadi naik pesawat tuh naik pesawat Citylink gitu ya. Nah, di Citylink itu selalu setiap mau naik sama turun tuh ada pantun gitu. Jadi saya akan berpantun lagi gitu, menginspirasi lagi. Siap, Pak. Jadi pantunnya begini. Habis hujan ada pelangi, pelanginya indah berwarna-warni. Untuk mahasiswa dan mahasiswi yang saya sayangi, semoga senang mengikuti sharing hari ini. Ya, itu ini aja ice breaking ya, adik-adik. Nah, Bapak Ibu semua, saya izin share screen. Silakan, Bapak. Ya. Baik. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya. Oke, baik. Hari ini melanjutkan materi yang disampaikan di minggu sebelumnya. Mungkin materi ini belum cukup familiar mungkin dari teman-teman atau mungkin juga sudah ya. Nanti di sini saya akan coba bercerita aja bagaimana sistem ini ya, bagaimana di perusahaan itu atau kenapa perusahaan itu menerapkan banyak sistem gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, sebelumnya untuk bisa memotivasi teman-teman semua ya, ini saya ada quote dari Imam Syafi'i ya. Mungkin pernah baca ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Artinya ya mari kita belajar bersama ya, kecuali emang kita sudah siap untuk menahan perihnya kebodohan gitu, karena kebodohan itu perih gitu ya, banyak hal-hal yang istilahnya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau kita sudah siap maka yaitu nikmati lelahnya ya tidak sanggup menahan lelahnya belajar gitu ya. Tapi kalau kita ingin menghindari ya kita harus sanggup ya untuk terus belajar dan belajar. Oke, baik. Ini outline yang kita sampaikan minggu lalu. Jadi di minggu ini kita akan belajar tentang sistem dan regulation terkait tentang quality food safety system. Kemudian juga kita akan coba bahas terkait dengan BPOM regulation, bagaimana product registration gitu ya. Kemudian juga halal assurance system dan bagaimana melakukan pendaftaran untuk halal. Nah, mungkin di materi ini saya tidak akan membahas secara detail. Ini sekedar gambaran aja buat adik-adik mahasiswa kenapa di industri ini banyak menerapkan sistem gitu ya, banyak menerapkan persyaratan-persyaratan yang baik yang ditetapkan oleh standar global maupun dari local regulation gitu ya, dari BPOM. Oke, kembali mengulang terkait tentang basic component quality. Jadi kalau kemarin kita sudah sebenarnya apa yang kita pelajari kemarin itu terkait dengan ini ya. Jadi bagaimana kemarin proses produksi gitu ya. Ini kaitannya dengan bagaimana kita memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu emang sesuai dengan persyaratan, rasa yang diinginkan, dan juga konsistensi. Nah, di hari ini ada kaitannya kita bahas adalah terkait dengan food protection, kemudian juga terkait dengan conformity ya. Jadi di food protection ini ada mungkin istilah-istilah ini saya kurang tahu apakah pernah dipelajari atau mungkin
belum begitu familiar bagi teman-teman, nanti saya akan coba jelaskan ya terkait hal ini, karena bagi industri pangan persyaratan atau sistem-sistem ini sangat penting gitu ya. Kenapa sih industri pangan itu menerapkan sistem ini ya? Yang pertama sih terkait dengan keinginan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu emang memenuhi persyaratan. Jadi sistem ini adalah sebagai tools gitu, sebagai alat untuk cara kerja atau cara produksi itu benar-benar sistematis gitu ya, dan juga memenuhi persyaratan ditetapkan. Yang kedua, sebenarnya kenapa industri itu juga menerapkan persyaratan-persyaratan ini, karena untuk pemenuhan terhadap persyaratan legal atau regulasi, itu disebut dengan compliance gitu ya. Jadi kita harus comply dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Yang ketiga adalah untuk memenuhi persyaratan customer gitu ya. Kenapa untuk memenuhi persyaratan customer? Karena kalau produk-produk kita diekspor gitu ya, nah negara-negara tujuan tersebut itu memiliki persyaratan-persyaratan tertentu seperti harus tersertifikasi, kemudian juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan ditetapkan oleh persyaratan global. Nah, jadi itu alasan kenapa industri itu harus memenuhi atau menerapkan sistem-sistem yang berbagai macam ini. Nah, apa saja sih sistem manajemen yang ada di industri ya? Ini sekilas aja sebagai pengetahuan aja ya. Jadi di industri pangan itu kita ada yang namanya disebut sistem manajemen mutu dan keamanan pangan. Nah, sistem manajemen mutu ini misalnya ini ISO 9001 ya. Saya pikir sih sekarang ISO 9001 sih tidak hanya di industri pangan ya, beberapa universitas juga tersertifikasi ISO 9001 ya. Mungkin UNP juga sudah menerapkan ini kali ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem keamanan pangan. Di sistem keamanan pangan ini ada yang disebut dengan ISO 22000, ada juga FSSC 22000. Apa itu FSSC? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, kemudian juga industri juga menerapkan sistem manajemen terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan lingkungan. Karena mengenai keselamatan orang ini menjadi penting dari sisi ketenagakerjaan gitu ya. Hanya ada ISO 45001 atau SMK 3 gitu ya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan dan kesehatan keselamatan kerja ya dari karyawan. Kemudian ISO 14000 ini terkait dengan lingkungan. Nah, sekarang ini mungkin sering mendengar istilah SDG ya, Sustainability Development Goal gitu ya. Jadi sekarang ini di global itu dituntut bagaimana kita peduli terhadap lingkungan gitu ya, seperti mengurangi pemakaian bahan plastik gitu ya, mengurangi food waste dan lain sebagainya, mengurangi limbah terhadap lingkungan dan sebagainya. Makanya pemerintah company atau perusahaan itu harus comply juga dengan isu-isu lingkungan gitu, karena sekarang ini isu-isu lingkungan menjadi tren ya. Malah sekarang ini ada mungkin teman-teman sudah mendengar bagaimana emisi CO2 ini akan menjadi objek pajak gitu ya. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan emisi CO2-nya banyak, itu akan kena pajaknya cukup besar gitu, ada batasannya. Nah, ini yang sekarang lagi happening lah di industri ya. Kemudian sistem manajemen sistem laboratori ISO 17025 ya, mungkin kalau teman-teman yang di jurusan kimia ini sudah cukup familiar kalian dengan GLP ya, Good Laboratory Practice.
Nah, kemudian sistem lain ada sistem manajemen K3, ini sebenarnya berhubungan dengan ini ya, dengan sistem safety, health, dan environment. Kemudian ada SJH, sistem jaminan halal, nanti kita akan bahas. Kemudian kalau di industri pengolahan susu ada namanya NKP ya, nomor kontrol veteriner. Ini mandatori bagi perusahaan-perusahaan pengolahan susu yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Departemen atau Kementerian Pertanian ya. Kemudian PMR, Program Manajemen Risiko, ini adalah sistem yang diterapkan oleh BPOM ya, untuk bagaimana kita industri itu memiliki self management terhadap pengendalian risiko dari keamanan pangan. Nah, mungkin nanti sekilas saya akan coba singgung juga. Nah, Food Safety Management System ini sangat krusial ya bagi industri pangan, sangat penting karena bagaimana kita bisa menjamin produk kita aman ya, terlindung, konsumen terlindung dari bahaya keamanan pangan, yaitu salah satu caranya adalah dengan menerapkan Food Safety Management System gitu. Food Safety Management System-nya apa aja gitu ya? Mungkin pernah mendengar kata HACCP ya. Jadi kalau di industri pangan ini kita harus punya namanya sistem HACCP ya. Hazard Analytical Critical Control Point. Jadi tahapan-tahapan mana yang dianggap kritis ya, yang terkait dengan bahaya-bahaya food safety. Apa saja bahaya food safety nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, kemudian sebenarnya ada perkembangan berikutnya ya. Jadi ini sebenarnya HACCP ini diadop dari NASA ya. Jadi NASA itu mengembangkan sistem atau cara bagaimana mengelola atau menangani produk untuk astronot gitu ya. Jadi bagaimana produk-produk itu supaya ketika dibawa ke luar angkasa itu masih tetap aman. Gitu. Nah ini mereka menerapkan HACCP ini. Ya. Nah kemudian ISO 22000 ini adalah gabungan, sebenarnya adalah adopsi atau gabungan dari HACCP dan ISO 9001. Nah seiring perkembangan waktu, jadi industri itu semakin berkembang, persyaratannya makin banyak gitu ya. Beberapa industri mengusulkan untuk menerapkan sistem keamanan pangan yang lebih detail gitu ya. Ya maka mereka menerapkan disebut dengan PAS 990 ini, PAS 220 ini. PAS 220 ini berisi tentang disebutnya PRP ya, program PRP itu prerequisite program. Kalau di Indonesia disebutnya GMP lah, Good Manufacturing Practice ya. Bagaimana cara-cara memproduksi produk yang baik gitu ya, praktek manufacturing yang baik gitu. Sebenarnya isinya kalau baca peraturannya GMP yang ada di Kementerian Perindustrian itu hampir sama lah. Jadi ada terkait dengan bagaimana terkait hygiene gitu ya, kemudian terkait infrastruktur, pest control, kemudian juga pergudangan dan lain sebagainya. Itu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai persyaratan basic gitu ya. Jadi pabrik itu benar-benar harus memenuhi persyaratan-persyaratan basic. Nah, kemudian berkembang sekarang yang terbaru itu sebenarnya gabungan ini semua dari HACCP, ISO, PAS 220, ada namanya Food Safety System Certification 22000. Versionnya terus berkembang ya. Jadi yang tahun depan versionnya akan naik ke 6.1. Jadi dengan perkembangan-perkembangan yang ada, emang sekarang kita harus, yang kemarin saya sampaikan, harus learn, unlearn, dan relearn gitu. Karena sistemnya ini baru November 2020 gitu ya, udah berubah lagi. Setahun 2 tahun udah ada update lagi gitu ya. Jadi emang kita harus tetap alert atau mengikuti up to date dengan perkembangan yang terjadi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa keamanan pangan itu, bahwa pangan yang aman itu harus terbebas dari bahaya yang bisa menyebabkan konsumen
entah itu sakit, entah itu meninggal gitu ya, atau terluka gitu ya. Nah, yang pertama yang harus dikendalikan adalah bahaya fisik ya. Bahaya fisik itu bahaya-bahaya bisa menyebabkan orang terluka gitu, misalnya menelan apa namanya ini stapler gitu ya, produknya ada stapler atau ada paku gitu ya, atau ada pecahan kaca. Nah, ini harus dikendalikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahaya kimia. Bahaya kimia terkait dengan bahan-bahan atau unsur-unsur yang tidak diperkenankan ada di makanan gitu ya. Misalnya logam berat ya, kemudian juga ada dioksin gitu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah terkait dengan bahaya kimia yang bisa menyebabkan konsumen keracunan atau konsumen dalam jangka waktu yang panjang terakumulasi sehingga menyebabkan adanya penurunan kesehatan. Nah, yang ketiga bahaya mikrobiologi. Jadi kita harus memastikan bahwa produk kita ini harus bebas dari bahaya-bahaya mikrobia yang bisa menyebabkan orang sakit ya atau orang meninggal gitu ya karena keracunan karena bakterinya menghasilkan toksin dan sebagainya. Nah, sekarang yang terbaru bahwa produk juga harus bebas dari bahaya alergen. Ya. Kalau dulu ya mungkin saya yakin Bapak Ibu udah mengenal lah istilah alergen gitu ya. Jadi alergen ini kan sebenarnya ya bahan yang dikenali sebagai benda asing gitu lah oleh tubuh ya. Jadi ada orang alergen kacang gitu ya, ada alergen telur dan lain sebagainya. Nah, ini di industri pangan ini menjadi wajib sekarang. Kalau diperhatikan di label pangan itu di komposisi suka ada tulisan tuh bahan ini mengandung alergen, lihat yang cetak tebal gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau perhatikan komposisi di label pangan itu suka ada kalau misalnya mengandung susu dia akan dicetak tebal gitu ya. Nah, itu artinya bahwa produk ini mengandung alergen. Nah, ini sebagai peringatan bagi orang-orang tertentu yang sensitif terhadap alergen ya. Kalau orang Indonesia mungkin sih kayaknya semua dimakan gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang kalau misalnya dari orang-orang Eropa itu sangat sensitif gitu ya terhadap beberapa alergen. Termasuk juga mungkin anak-anak sekarang ya, dengan perkembangan sekarang itu kalau diperhatikan anak-anak zaman now ini juga ada beberapa yang sensitif terhadap bahan-bahan alergen. Makanya BPOM mewajibkan gitu ya mencantumkan keterangan tentang alergen. Nah, ini terkait bahaya keamanan pangan. Jadi ini harus kita kendalikan di industri pangan. Ketika kita membuat produk, kita harus mengenali potensi-potensi bahaya di produk kita itu apa. Nah, ini sekedar ini aja informasi aja mungkin ya kalau memang belum mendapatkan pembelajaran mengenai food safety management system, nanti bisa dikulik lagi ya oleh teman-teman mahasiswa apa sih ini food safety, food defense atau food fraud ya. Karena ini kalau untuk mempelajari ini biasanya 1 hari sendiri ini membahas tentang TASAP atau PASAP. Tapi poinnya adalah bahwa terkait food safety management system kita itu mengendalikan 2 bahaya secara umum ya. Ada bahaya yang tidak disengaja, ada bahaya yang disengaja. Nah, kalau bahaya yang tidak disengaja adalah pengendalian dengan menggunakan HACCP gitu ya. Karena ini adalah hal-hal yang secara alami misalnya terbawa di dalam material gitu ya, karena bawaan dari kalau dari tumbuhan, dari tanamannya gitu ya, atau dari tanah yang mengandung logam berat gitu ya. Itu kan tidak disengaja gitu ya. Atau juga pencemaran ya karena tercemar mikroba gitu ya karena penanganan yang tidak baik. Nah, itu ada sesuatu yang tidak disengaja. Nah, tetapi dengan berkembangnya isu-isu terkait terorisme ya, ini juga merambah ke keamanan pangan gitu. Jadi sekarang ini isu-isu terorisme, bioterorisme itu juga harus dikendalikan gitu ya. Ada 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan
food fraud ya. PACCP ini singkatan dari Vulnerabilities Analytical Critical Control Point. Jadi ini adalah sistem yang bagaimana kita memanage apakah material-material kita itu ada potensi bahaya yang disengaja gitu ya. Contohnya misalnya pemalsuan ya, pemalsuan produk karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Kayak misalnya saya cerita susu segar ya. Susu segar ditambahkan air ya. Nah, airnya itu dari sungai gitu ya. Air dari sungai gitu ya. Nah, di situ kan nanti ada secara tujuannya mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi gitu karena volume jadi banyak gitu ya. Tetapi sebenarnya itu ada potensi bahaya gitu ya. Bahaya mikrobiologi dan lain sebagainya. Ini ada macam-macam sebenarnya jenis-jenis food fraud ya, nanti bisa ada session tersendiri mungkin ya, kalau atau mau mempelajari sendiri bisa di download sih ini di ini ya di Google. Kalau sekarang semua informasi ada di Google ya. Kemudian food defense ya, food defense ini bagaimana kita mengendalikan keamanan pangan dari produk atau pabrik kita dari bahaya-bahaya yang disengaja terkait dengan motivasi ideologi atau bioterorisme gitu ya, atau disebutnya sabotase gitu ya. Jadi ini kita juga harus menjaga fasilitas kita dari potensi-potensi orang yang sengaja untuk membahayakan atau merusak gitu ya. Ya misalnya kalau ada di pabrik ada boiler gitu ya, memasukkan sesuatu ke boiler bisa meledak, itu bisa hancur pabrik gitu ya. Ini saya jadi cerita sedikit ya Bapak Ibu. Jadi dulu tuh di tempat yang pertama saya kerja itu pernah ada kejadian tuh. Tapi saya juga nggak tahu. Tapi cerita dari senior-senior yang bekerja di sana itu pernah terjadi boilernya meledak. Gitu ya. Boilernya meledak tuh sampai itu kan bejana bertekanan gitu ya, sampai ada satu orang yang meninggal gitu ya. Nah, kemudian juga ledakannya kan cukup dahsyat gitu ya. Nah, jadi terkait food defense ini bagaimana kita menjaga bahwa fasilitas kita itu jangan sampai ada sabotase gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian juga di dalam food safety management system. Oke, nah itu terkait dengan sekilas tentang food safety management system ya. Mudah-mudahan ada gambaran kenapa itu penting. Kalau untuk nanti mendalami bisa membaca dari Google gitu ya, atau nanti sebenarnya banyak juga training-training free untuk membahas itu. Oke, terkait kemarin sudah saya sampaikan terkait product specification, ini terkait dengan peraturan BPOM ya. Kita akan coba masuk ke BPOM regulation ya. Kemarin saya sampaikan referensinya ada terkait kategori pangan, ada terkait SNI, ada PRK BPOM nomor 13 tentang persyaratan mikrobiologi, kemudian juga ada PRK BPOM nomor 9 tahun 2022 terkait persyaratan cemaran kimia, dan nomor 8 tahun 2018 terkait dengan cemaran kimia lainnya. Nah, ini nanti kita bahas sekilas. Kemudian ada yang menanyakan contohnya kayak apa sih kategori pangan. Nah, ini ya. Jadi ini bisa di-download di Google. Sekarang semua bisa di-download ya. Jadi ini ada peraturan Badan POM tentang kategori pangan ya. Nah, isinya itu sebenarnya ada pasal-pasal gitu ya. Kemudian ada kategorisasi. Jadi ada nomor 1 gitu ya, ada nomor 2 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya produk kita produk susu, ini bisa masuk di kategori ini gitu ya, 01. Kemudian kalau susu cair ada 01.1 gitu. Nah, di kategori pangan itu biasanya ada begini, ada definisinya, ada karakteristik dasarnya apa sih gitu ya. Kalau minuman susu itu standarnya seperti ini, kadar lemak susunya harus 1,2% sampai kurang dari 2%. Jadi kalau misalnya lebih dari ini ya tidak dikatakan minuman susu gitu ya.
Kemudian kalau minuman, ini beda nih, ada minuman susu, ada minuman mengandung susu. Nah ini dilihat di sini kadar lemaknya beda ya. Yang lebih kecil dari 0,3 yaitu minuman mengandung susu. Nah ini adalah persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM sehingga kita bisa mengkategorikan produk kita itu termasuk kategori pangan nomor berapa gitu ya. Dan ketika pendaftaran pangan, nah itu pasti akan dilihat masuknya ke kategori pangan yang mana. Nah, kategori pangan ini nyambung juga dengan persyaratan dari mikrobiologi pangan di Perka BPOM nomor 13 tahun 2019. Nah, di sini ini adalah nomor kategori pangannya nih. Jadi kalau kategori pangannya 13.1.2 namanya formula lanjutan, itu persyaratannya adalah untuk mikrobiologinya ada ALT, angka lempeng total ya, atau total plate count, kemudian ada Enterobacter, ada Salmonella, gitu ya. Ini contoh aja ya. Kemudian di sini dijelaskan juga samplingnya. Jadi N ini ada jumlah sampel, C ini adalah jumlah sampel yang dari 5 ini yang boleh hasilnya di antara M kecil dan M besar. Ini minimum, ini maksimum gitu ya. Jadi ini persyaratan koloninya berapa, dan dia boleh dari 5 sampel ini hanya boleh 2 yang ada angkanya di 10,4 sampai 10,5. Tapi tidak boleh ada di atas M besar, itu berarti udah di-reject. Gitu. Nah ini nanti bisa dibaca juga. Mungkin kalau pelajaran NCMM ini, saya nggak tahu kalau di kimia terapan ini juga belajar mikro atau enggak gitu ya. Tapi ini kalau belum ya ini sebagai informasi tambahan. Nah, kemudian juga terkait dengan cemaran kimia ya. Ini cemaran kimia ada dioksin gitu, ada macam-macam sebenarnya terkait persyaratan kimia yang relate produknya apa gitu ya. Berarti kalau kita bikin produk, kita harus tahu nih persyaratan dari cemaran mikronya mengacu ke ke persyaratan mikronya apa saja gitu. Kemudian jumlah sampelnya harus diambil berapa. Kemudian juga dari sisi cemaran kimia itu yang relate dengan produk kita itu apa gitu. Nah di sini ada produk-produknya dan persyaratannya berapa. Kemudian juga terkait logam berat ya, persyaratan logam berat. Ini produk kita termasuk produk apa? Nanti di sini batas maksimum dari logam beratnya itu berapa? Ada angkanya. Nah ini yang harus kita penuhi sebagai persyaratan di dalam pembuatan produk. Nah, biasanya kalau cemaran logam berat atau cemaran kimia itu dilakukannya ketika pendaftaran itu harus diberikan ketika kita mau mendaftarkan ke BPOM, mendapatkan MD gitu ya. Itu harus lengkap dengan persyaratan-persyaratan analisa ini. Tapi ketika sudah di-approve dan diproduksi komersial, biasanya ini pengecekannya tidak harus rutin gitu, harus tidak setiap hari. Karena ini pengecekannya cukup mahal. Oke, itu terkait tentang persyaratan-persyaratan dari sisi BPOM ya. Kemudian ini sekedar informasi aja gitu ya. Jadi BPOM ini sekarang sangat gencar sekali nih mengeluarkan peraturan-peraturan baru gitu ya. Terkait alergen. Ini alergen diatur ya di Perbepom nomor 31. Ya, nanti kalau kita punya produk untuk pelabelannya kan harus mencantumkan, atau kalau ada alergen kan harus mencantumkan di komposisinya gitu. Nah, kita harus tahu nih produk kita itu mengandung alergen apa, apakah ikan atau telur gitu ya, atau apalagi kacang dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita tak ketahui komposisi dari produk kita alergennya apa. Kemudian pelabelan, ya, aturan pelabelan ini juga kita harus tahu gitu ya ketika membuat produk bagi orang-orang R&D dan regulatory.
orang quality ya juga harus tahu gitu ya. Kemudian tadi terkait cemaran sudah dibahas. Nah, kemudian program manajemen risiko ini mudah-mudahan bisa ditangkap oleh teman-teman semua. Jadi sekarang ini BPOM itu karena dia terbatas dengan jumlah auditor internal mereka mencanangkan program namanya program manajemen risiko. Jadi setiap perusahaan harus punya istilahnya internal auditor sendirilah terkait keamanan pangan gitu. Mereka harus menjamin sendiri, harus memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan itu memenuhi persyaratan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan sistem PMR ini. Sistem PMR ini isinya apa aja, nah itu dibahas ya. Kalau bagi yang sudah menerapkan HACCP, FSSC, ISO 22000 itu gampang, karena sebenarnya persyaratannya itu relate semua di situ. Nah, program manajemen risiko ini ada yang disebut dengan sertifikasinya yang wajib, ya mandatori, ada yang sukarela. Nah, yang wajib itu adalah produk-produk yang berbasis susu, terutama untuk susu steril, susu UHT gitu ya, susu botol yang steril itu wajib tersertifikasi PMR ya, program manajemen risiko. Kemudian juga BPOM juga mengeluarkan pembagian produk berdasarkan resiko ya. Jadi ada disebutnya dengan PKGK, pangan kebutuhan gizi khusus ya. Jadi pangan-pangan yang kebutuhan gizi khusus itu contohnya untuk bayi ya, formula bayi, orang sakit gitu ya. Kemudian juga untuk medis ya, produk-produk medis. Nah, itu juga wajib menerapkan PMR. Atau misalnya makanan untuk diet ya. Diet khusus misalnya kalau makanan untuk olahragawan itu termasuk dalam kategori pangan PDK, pangan diet khusus ya. Nah, itu wajib menerapkan sertifikasi PMR. Tapi ada juga produk non PKGK yang bukan kebutuhan gizi khusus ya. Contohnya ya produk-produk biasa ya kayak kalau di kami ada Fitbar gitu ya, ada Suzuki, ada apa lagi ya, biskuit gitu ya. Biskuit juga ada yang biskuit biasa gitu ya. Atau ya snack-snack gitu ya. Nah, itu termasuk non PKGK, bukan kebutuhan gizi khusus. Nah, itu kalau yang PKGK tadi wajib di sertifikasi PMR. Kemudian BPOM juga mengatur cara-cara bagaimana melakukan penarikan produk kalau ada masalah ya, yang disebut recall gitu ya. Jadi produk di pasar ada masalah, itu harus dilakukan penarikan supaya tidak terkonsumsi oleh konsumen. Nah, itu ada mekanismenya gitu ya. Ada sebutnya ada kelas-kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu harus laporin ke BPOM. Kemudian kemasan. Nah, ini kemasan juga sekarang lagi rame terkait dengan masalah migrasi ya. Migrasi monomer dari penyusun plastik ya. Nah, mungkin ini bagi orang kimia cukup familiar gitu ya. Jadi karena plastik-plastik itu, polimer itu kan tersusun dari monomer-monomer ya, dikhawatirkan terjadi bleaching gitu, lepas sehingga termigrasi ke makanan. Makanya di peraturan BPOM ini diatur kemasan itu harus ada uji migrasinya. Nah, itu terkait dengan regulasi-regulasi di BPOM. Banyak lagi sebenarnya sih, cuma ini yang saya gambarkan di sini yang banyak dipakai lah gitu ya, relate dengan industri pangan gitu. Sebenarnya sampai masalah iklan dan lain sebagainya juga diatur oleh BPOM ya. Jadi BPOM banyak mengatur hal-hal yang terkait dengan pangan. Nah, kemudian terkait dengan registrasi BPOM. Nah, sebenarnya ketika kita mau meregistrasi, tentunya harus mempersiapkan dulu gitu ya. Apa saja sih yang harus disiapkan?
Ini adalah gambaran di tempat kami ya. Ini sebenarnya sistem ya, Akasia ini sistem. Tapi poin-poin yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa kita ketika mau mendaftarkan produk itu harus memastikan bahwa satu ada formulanya ya. Formula produk yang akan diproduksi itu materialnya apa saja, pemakaian jumlahnya berapa, kemudian bahan tambahan pangannya apa saja, dan sebagainya. Itu harus jelas. Kemudian tentunya kita draft labelnya seperti apa gitu ya. Label yang mau kita buat itu kan kadang-kadang kalau orang marketing pengennya menarik gitu ya, tapi dari sisi regulasi kan ada aturan mainnya gitu yang harus dicantumkan apa saja. Nah kemudian di sini dijelaskan nih dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa saja, ada desain label, ada formula, ada spek material, ada COA, Certificate of Analysis dari parameter gizi ya, harus dari lab terakreditasi ya. Jadi tidak boleh dari lab yang belum terakreditasi. Kemudian ada nutrition fact calculation-nya, gimana kalkulasi dari food additive yang dipakai, kemudian parameter-parameter kontaminan, tadi sesuai dengan peraturan PKB POM tadi ya, terkait mikro, speknya gimana, chemical dan heavy metalnya gimana. Dan ini juga dicek oleh lab terakreditasi. Kemudian proses produksinya seperti apa, kemudian aturan codingnya seperti apa ya. Kalau diperhatikan kan coding-coding produk itu tiap company beda-beda, hanya mereka yang bisa baca tuh ya. Di situ ada informasi rahasia gitu ya. Itu menggambarkan apa, hanya produsen yang tahu. Kemudian ada statement of product shelf life. Jadi ketika kita mau mendaftarkan produk kita mau mau di state berapa lama shelf life-nya, setahun kah, 1,5 tahun kah, atau 2 tahun gitu ya. Kemudian agreement jika perlu, jika ada gitu ya. Kalau misalnya kita diproduksi di tempat orang lain gitu ya, atau toll manufacturing, itu ada agreement-nya atau enggak. GMO ya, genetically modified organism, ini terkait dengan kita apakah ada bahan-bahan yang mengandung GMO gitu ya. Kemudian juga hal sertifikat, kemudian sertifikat organik kalau emang mengklaim organik, kemudian juga sertifikat lain SNI atau FSC ya. Kalau FSC ini terkait dengan pengelolaan hutan ya, kemasan. Kalau kemasan karton itu kan berasal dari pohon yang ditebang lah gitu ya. Mungkin kalau diperhatikan, kalau punya Tetra Pak itu suka ada lambang FSC ya. Itu artinya mereka sudah tersertifikasi bahwa bahan yang mereka pakai itu dari hutan yang sudah termanage gitu ya. Kemudian F0 calculation, ini sih untuk produk steril ya. Kemudian dokumen-dokumen lainnya. Jadi ini yang dibutuhkan oleh kalau di kami yang mengatur pendaftaran ke BPOM itu sebutnya bagian regulatory affairs ya. Nah, regulatory affairs ini tidak hanya orang pangan, jadi lulusan ya kimia pun atau lulusan teknik industri itu bisa juga ya bekerja di regulatory. Yang penting tahu aturannya gitu ya. Nah, waktunya ya biasanya kan ditarget nih ya, waktunya berapa lama. Nah, ini sih internally kita menetapkan waktunya 1 minggu, proses ini 9 minggu, dan lain sebagainya. Nah, baru apa yang sudah kita kumpulkan nih, bagian regulatory mengumpulkan persyaratan, mereka akan mendaftar ke BPOM ya. Ini lanjut ke BPOM proses. Nah, bagaimana proses pendaftaran registrasi di BPOM? Ini langkah-langkahnya ya. Tadi ini dokumen yang dibutuhkannya. Yang pertama adalah preparation dokumen ya, di internal ya. Kemudian ada input registration data. Sekarang sih sudah serba online ya. Kemudian di-upload.
kemudian pembayaran daripada registration fee ya. Nah ini waktunya kira-kira butuh 2 minggu gitu ya. Kemudian ada dievaluasi oleh BPOM ya. Ini kira-kira 1 minggu. Kemudian di BPOM sendiri kan ada berjenjang ini ada evaluatornya, kemudian dicek lagi oleh section head, dicek lagi oleh departemen head gitu ya. Ini butuh waktu kira-kira 8 minggu. Kemudian kalau udah oke di-approve oleh BPOM ya, BPOM Director. Kemudian selanjutnya di-approve oleh Deputi 3 ya kalau terkait pangan. Kemudian di-approve oleh Head of BPOM ya, Kepala BPOM. Nah, jadi ini waktunya ya tergantung sih, kalau lancar-lancar saja ya mungkin bisa 10 minggu gitu ya. Bisa 10 sampai 12 minggu. Tapi kalau di sini ada balik lagi, ada evaluasi, ini kurang ini, lanjut tambahin di berikutnya ada kurang lagi ya semakin panjang gitu ya. Makanya pemahaman terhadap persyaratan-persyaratan yang diperlukan itu juga harus lengkap gitu, harus sudah siap gitu ya. Nah, kadang-kadang evaluator satu dan evaluator yang lainnya beda-beda nih persyaratannya. Kadang-kadang ya tergantung cara pandang juga gitu ya. Kadang-kadang ini juga bikin lama. Nah, ini proses bagaimana registrasi di BPOM ya. Nah, nanti kalau sudah di-approve, kalau untuk produk lokal keluar nomor MD ya, ini berlaku selama 5 tahun ya. Nah, kemudian kalau misalnya selama nomor MD masih berlaku di tahun ketiga misalnya, ada sedikit mau ada perubahan label gitu ya, atau ada perubahan material gitu ya. Nah, itu dilakukan namanya registrasi variasi atau P5. Nah, ini apa namanya? Contoh dari dokumen dari izin edar izin edar dari BPOM ya. Jadi mereka akan mengeluarkan nomor MD-nya berapa, ketentuan-ketentuannya apa gitu ya, dan masa berlakunya kapan. Nah, begitu juga untuk produk kalau kita impor ya, produk impor atau ML ya, manufacturing luar, manufacturing dalam gitu ya. Nah, ini sama ya, seperti sebenarnya hampir sama prosesnya. Nah, tadi terkait label ya, ini contoh aja gitu ya. Yang harus dipenuhi ketika kita membuat draft label itu apa saja? Pertama, jelas ada nama produknya ya, ada nama jenis, nama dagang gitu ya. Kemudian juga ada logo halal bagi yang dipersyaratkan, gitu ya. Kemudian juga ada berat atau isi bersih. Kemudian ada nomor izin edar, ya. Ini ada nomor izin edarnya, ini BPOM. Kemudian ada nama dan alamat, kemudian tanggalan kode produksi, ini di sini ada keterangannya. Kode produksi dan background terlihat di bagian belakang. Tergantung kita menempatinya di mana. Keterangan kadaluarsa ya tadi di kode dan tanggal produksi biasanya digabung situ. Tabel informasi nilai gizi ya. Nih. Kemudian ada daftar bahan utama dan alergen. Nah ini contohnya. Jadi kalau misalnya mengandung alergen, ini dicetak tebal nih bahannya. Dan juga ada biasanya ada keterangan nih konten alergen si about this ingredient. Kemudian asal-usul bahan tertentu jika ada gitu ya. Kemudian itu di barcode ya, itu di barcode ini. Kemudian pesan kesehatan ya, misalnya tidak cocok untuk bayi dan lain sebagainya, atau ini ya. Nah ini sama ya. Kemudian tadi terkait klaim, misalnya kalau kita bilang klaimnya apa gitu, mengandung vitamin, nah ini tinggi zat besi, kalsium dan sebagainya. Peruntukannya ini untuk siapa gitu ya. Kemudian cara penggunaannya, cara penyimpanan,
peringatan atau pesan khusus, logo organik kalau emang klaim organik, dan layanan pengaduan konsumen ya. Nah ini biasanya di kita ada. Jadi konsumen bisa kontak ya ke nomor ini jika ada keluhan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tidak cukup clear juga ada pesan-pesan tertentu yang tidak jelas mencantumkan ini. Ini sih emang keterangannya dapat dicantumkan, emang tidak sepenuhnya mandatori. Oke, itu tadi terkait persyaratan BPOM. Nah ini terkait program manajemen risiko, ini ada beberapa mekanismenya juga. Jadi bagaimana kita mendaftarkan akun, karena nanti kita yang harus selalu update setiap 6 bulan terkait hasil internal audit ke dalam akun ini ya. Kemudian dokumen, evaluasi dokumen, audit lapang, sidang komisi, baru kalau udah disetujui akan keluar sertifikatnya ini, sertifikat PMR. Persyaratan apa saja, ya ini harus yang diupload ada SK tim PMR-nya, ada informasi pabrik, NIB, dan lain sebagainya ya. Dan juga ada CPPOB umum, CPP proses, CPP Hasaplan, nah itu yang, kalau sekarang sih CPPOB lah gitu ya, yang kalau udah ada bisa diupload juga. Nah, sertifikasi ini berlaku 5 tahun, wajib untuk produk PDK dan PKMK. Tadi saya sampaikan ya, PDK itu pangan diet khusus, ini PKMK itu pangan kebutuhan medis khusus. Biasanya pangan-pangan yang dibuat untuk kebutuhan medis, kayak misalnya untuk orang sakit, sakit ginjal gitu ya, atau sakit gangguan hati, itu kami juga produksi namanya hepatosol gitu, ada peptisol gitu. Itu dijualnya hanya di rumah sakit. Kemudian untuk produk ritot ya sama aseptik ini wajib PMA. Nah, ini yang terkait dengan program manajemen risiko. Nah, program manajemen risiko ini sekarang lagi gencar nih diinikan oleh BPOM, karena BPOM mengharapkan partisipasi mandiri ya, aktif dari industri untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan itu terjaga. Makanya BPOM ini hanya mengaudit 5 tahun sekali ini. Ya, tapi setiap tahunnya kita harus melaporkan setahun 2 kali per semester mengenai penerapan sistem di kita. Misalnya internal auditnya itu udah dilakukan atau belum, finding-nya apa gitu ya. Itu harus dilaporkan di website-nya mereka ya. Kalau kita udah tersertifikasi PMR. Nah, kemudian CPPOB, cara produksi pengolahan yang baik, ini juga sama, sekarang sudah serba online ya. Jadi mereka sudah istilahnya OSS ya, jadi udah satu sistem gitu ya. Kemudian CPPOB ini biasanya ketika kita akan memproduksi, terus ada sertifikasi CPPOB, atau kita misalnya ada produk baru gitu ya, ada produk baru itu dilaporkan juga harus atas sertifikasi CPPOB. Oke, selanjutnya terkait dengan halal ya. Oke. Terkait dengan halal, nah sistem halal ini pasti teman-teman atau Bapak Ibu sudah mengenal ya. Perkembangan halal ini menjadi sangat krusial karena mayoritas kan konsumen kita ini konsumen Muslim gitu ya. Makanya ini dijamin di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan, bahwa keterangan halal untuk satu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas meluk agama Islam. Nah, kemudian di dalam PP 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan juga di state ya, bahwa kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku,
bahan tambahan pangan atau bahan bantu yang digunakan dalam produksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Jadi tidak hanya tentang materialnya, ya, tetapi juga tentang cara produksinya. Nah, terbaru hal ini sudah menjadi undang-undang juga ya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang jaminan produk halal. Nah, di sini katakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan berangkat di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, kalau dulu mungkin yang halal itu masih sifatnya masih sukarela ya. Kalau dulu halal ini masih sukarela gitu. Jadi kalau misalnya industri pangan atau juga restoran tidak mendaftarkan sertifikat halal ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuma kan biasanya untuk sebagai produsen supaya bisa diterima oleh konsumen yang concern terhadap halal, mereka menjadi kebutuhan gitu ya untuk sertifikasi halal. Jadi kalau kita mungkin yang sudah aware halal, kalau ke restoran melihat ada sertifikat halalnya juga jadi lebih yakin gitu ya untuk makan di situ. Kemudian PP 31/2019 tentang Pasal Undang-Undang 33/2014 dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal JPH dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang diperlukan di bawah dan tanggung jawab kepada Menteri. Nah ini yang terbaru ya, kalau dulu halal itu dikelola oleh LPPOM MUI gitu ya. Kalau sekarang ada namanya BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Ini yang mengatur ya tentang produk halal ini. Nah, kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal katakan sih lembaga pemeriksa halal LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kelan produk. LPH yang ditetapkan oleh BPJPH saat ini adalah LPPOM MUI, Sukopindo, dan Super Indonesia. Jadi dengan adanya undang-undang tentang JPH ini dan juga peraturan turunannya, kalau dulu yang mensertifikasi itu hanya LPPOM MUI, sekarang organisasi lain juga sudah bisa sebagai lembaga pemeriksa halal ya, yaitu Sukopindo dan Surper Indonesia. Apakah yang lain boleh? Ya boleh, kalau misalnya punya kompetensi ya, nanti terus daftar ke BPJPH dan diakui, misalnya SGS gitu ya, bisa saja selama mereka memenuhi persyaratan ditetapkan oleh BPJPH. Nah, sebenarnya ini kan sudah dikeluarkan dari tahun 2014 ya, undang-undangnya, kemudian juga peraturan-peraturannya, tapi pelaksanaannya ini ada grace period lah gitu ya, ada masa peralihan. Jadi untuk makanan dan minuman ini harus sudah menerapkan sampai akhir 2024 ya. Jadi tinggal 2 tahun lagi ya. Kemudian kalau non makanan dan non minuman ini ada macam-macam ya untuk alkes gitu ya. Kemudian juga untuk suplemen gitu. Kalau dulu nggak wajib ya, kalau sekarang mereka jadi wajib nih ya. Nah ini ada grace periodnya ya. Jadi sampai masa peralihan ini mau nggak mau mereka harus menerapkan, dan kalau melanggar ya kena sanksi. Gitu ya. Jadi sekarang halal ini tidak hanya untuk makanan dan minuman, tapi juga untuk hal lainnya. Oke, kemudian sistem jaminan halal ya. Jadi apa namanya? Kalau kayak ISO itu kan sistem juga gitu ya. Nah di halal pun dibuatkan sistem gitu. Jadi apa saja sih yang harus dipenuhi untuk penerapan sistem jaminan halal ya. Nah, jadi sistem jaminan halal ini adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal
untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Nah, jadi di sini ada 11, sekarang ada tambahan 1 ya. 1 itu apa, nanti saya jelaskan. Jadi ada 12 kriteria sistem jaminan halal. Ya. Nah, kemudian apa saja isinya? Nah ini ya. Jadi perusahaan yang menerapkan sistem jaminan halal pertama harus memiliki kebijakan halal. Kebijakan halal ini adalah policy dari manajemen. Bagaimana komitmen mereka terhadap penerapan sistem jaminan halal. Di situ mereka harus menerapkan, harus membuat pernyataan lah, komitmen gitu. Misalnya kami bertekad untuk menerapkan sistem jaminan halal, bla 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 gitu ya. Itu harus ditunjukkan statementnya gitu ya. Kemudian harus menunjuk tim manajemen halal. Nah, siapa aja nih yang akan menjadi tim manajemen halalnya? Siapa ketuanya? Ketua sebetulnya KAHI ya, ketua auditor halal internal. Itu siapa dan tim-timnya itu siapa? Kalau KAHI, kalau di perusahaan wajib Muslim gitu ya, kecuali emang nggak ada orang Muslim gitu ya. Nah itu biasanya bisa saja nggak ada ininya. Kayak misalnya di luar negeri gitu ya, kalau tersertifikasi LPPOM gitu, ya bisa aja, tapi mereka harus ikuti pelatihan. Gitu. Yang ketiga, harus sudah mengikuti pelatihan dan edukasi. Jadi ada pelatihan juga buat karyawan gitu ya, tentang sistem jaminan halal ini. Dan sekarang malah istilahnya internal halal auditor itu harus memiliki sertifikasi kompetensi. Itu ada pelatihannya sendiri. Kemudian bahan, kita harus pastikan harus mempunyai sistem bagaimana cara pemilihan bahan, pembelian bahan gitu ya, penyimpanan bahan dan lain sebagainya. Bagaimana seleksi bahan, bahan itu diproses seperti apa, sertifikasinya ada atau tidak. Nah ini terkait dengan bagaimana memanage dari material yang kita pakai. Yang kelima adalah terkait produk ya. Produknya ini apa gitu, apa udah sertifikasi halal, diprosesnya seperti apa. Kemudian terkait fasilitas produksi. Nah ini kaitannya dengan GMP. Kalau di halal sebetulnya ya untuk memastikan ketoyibannya gitu ya. Nah ini fasilitas produksinya, apakah ada fasilitas produksi yang bercampur dengan non halal gitu ya. Nah itu diatur juga mekanismenya, kalau misalnya dipakai untuk yang non halal, proses cleaningnya seperti apa gitu, dan sebagainya. Kemudian prosedur tertulis aktivitas kritis. Nah ini kalau titik kritis sebutnya HRCCP gitu ya, Haram Analysis Critical Control Point. Titik kritikal dari halal itu ada di mana, di tahapan apa? Gitu. Misalnya ada di tahapan penerimaan atau tahapan pengolahan dan sebagainya. Berikutnya terkait dengan kemampuan telusur, traceability. Ini penting. Jadi telusur itu ada dua cara, ada telusur maju, ada telusur mundur. Jadi kalau telusur mundur itu dari finish good ke material. Kalau telusur maju dari material ini dipakai di produk apa aja. Nah itu kita harus bisa menunjukkan bagaimana kemampuan telusur dari sistem kita gitu. Nah biasanya kalau di industri itu punya target berapa lama telusur itu harus lengkap. Kalau di tempat kami itu targetnya itu maksimum 3 jam. 3 jam itu semua data-data itu harus sudah terkumpul. Nah kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, ini terkait dengan kalau misalnya ada produk yang tidak halal gitu ya, itu penanganannya seperti apa? Apakah dipisahkan, di-reject, atau dikasih tanah, dan sebagainya. Itu harus ada aturannya. Gitu. Kemudian audit internalnya dilakukan secara periodik. Ya. Biasanya dilakukan itu setahun 2 kali. Gitu. Nah kemudian
yang ke-11 adalah kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen itu artinya bahwa secara periodik manajemen itu harus meninjau apakah sistem jaminan halal ini berjalan dengan baik atau tidak gitu, atau apakah butuh support apa dari top manajemen terkait penerapan SJH. Kemudian keamanan pangan ini persyaratan baru sebenarnya, tapi sebenarnya bagi industri yang sudah menerapkan tadi ISO 22000, HACCP atau FSSC ini akan lebih gampang gitu ya. Jadi poinnya bahwa keamanan pangan itu juga terkait dengan persyaratan halal. Nah, kalau dari sisi halal dan toib, ya akan dilihat dengan ketoibannya. Nah, kemudian ini sih sebenarnya apa namanya? Jadi BPJPH itu mengeluarkan persyaratan yang disebut dengan SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Kalau LPPOM MUI dulu sebutnya Sistem Jaminan Halal. Ini sama aja gitu ya. Cuma sebenarnya isinya kalau SJPH ini lebih ringkas. Gitu ya. Yang pertama, kalau di matriks hubungan gitu ya, di hubungan antara SJPH dan SJH, yang pertama ini komitmen dan tanggung jawab, ini sebenarnya pasal 1 atau klausul 1 di SJPH ini terkait dengan klausul 1, 2, dan 3 di SJH. Bahkan ini klausul nomor 2 terkait dengan nomor 4 di SJH. Proses produk halal ini terkait dengan 5, 7, dan 9 ya di SJH. Kalau produk ini terkait dengan produk klausul 6 dan 8. Kemudian pemantauan dan evaluasi terkait dengan klausul 10 dan 11. Jadi sebenarnya isinya sama lah. Ini cuma diringkas aja gitu di SJPH. Nah, lantas bagaimana proses sertifikasi halal ya? Jadi ini setelah Februari 2002 ini ditetapkan mekanisme untuk sertifikasi halal adalah seperti ini. Jadi di sini PU ini pelaku usaha mendaftar melalui online isi halal ya. Kemudian nanti BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ini akan memeriksa kelengkapan dokumen jika sesuai dikirim oleh LPH. Lembaga pemeriksa halal ini ada LPPOM MUI, Sukopindo, dan Sipol Indonesia. Kemudian LPH menginput biaya pemeriksaan untuk diterbitkan invoice oleh BPJPH. Nah, kemudian pelaku usaha membayar biaya sesuai invoice. Nah, kemudian di sini selanjutnya BPJPH akan memeriksa pembayaran, jika sesuai akan terbit STTD ya, surat tanda terima apa ini ya, pembayaran ya. Kemudian dari situ LPH, karena setelah di oke dari BPJPH, akan melakukan audit nih, memeriksa dan atau menguji kehalalan produk. Nah, kemudian dari laporan LPH ini atau laporan audit ini akan dibawa ke MUI ya untuk dievaluasi atau disidang, kalau belum sidang komisi gitu ya. Kemudian dari situ MUI akan menetapkan fatwa halal tidaknya dari produk yang didaftarkan. Nah, kemudian BPJPH kalau sudah dapat fatwa dari MUI akan menerbitkan sertifikat halal. Nah, sertifikat halal ini seperti ini contohnya ya. Nah, kemarin yang lagi rame ini ya, logo halal, katanya kayak wayangan gitu ya. Ini cukup heboh lah dengan berbagai intriksnya gitu ya. Ya, tapi ya emang dengan berubah logo halal ini industri banyak impact-nya juga Pak. Jadi teman-teman atau adik-adik kan harus merubah label ya. Jadi labelnya harus diganti dengan logo halalnya seperti ini. Tapi ini ada grace period-nya sih, jadi ada masa waktu, tenggang waktunya. Nah, sertifikat halal ini berlaku selama 4 tahun. Nah, jadi
Nah, ini berarti slide terakhir. Ini adalah proses bagaimana sertifikasi halal. Nanti mungkin kita diskusi aja ya. Feel free aja untuk bertanya apa. Kalau mau lebih detail juga boleh. Nanti kalau bisa saya jawab gitu ya. Kalau belum bisa nanti saya cari referensinya. Sebenarnya kan materinya ini gambaran general saja gitu kan. Halal sendiri nih ada materi tersendiri, begitu juga tadi PMR, TACCP ya. Ini materinya juga cukup besar. Tapi saya pikir ini sebagai gambaran aja bagi teman-teman supaya tahu di industri pangan itu selain tadi bagaimana kita bisa tahu cara memproduksi, kita juga harus tahu juga dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya ketika kita memproduksi gitu, baik dari sisi produknya, dari sisi sistemnya, begitu juga dari sistem manajemennya gitu ya. Nah, kemudian dari gambaran ini sebenarnya mungkin juga bisa memberikan inspirasi gitu sebenarnya ruang lingkup kerjaan kita itu apa aja, atau misalnya lulusan dari kimia terapan gitu, misalnya kerjanya di mana aja gitu ya. Jadi kalau tidak semata-mata bisa, kalau yang saya tangkap misalnya kimia itu kan kebayangnya lab gitu ya, di lab saja gitu, tidak harus selalu di situ gitu kan. Karena juga jadi pengetahuan kimia ini juga diperlukan untuk misalnya untuk di R&D, di quality assurance gitu ya, karena terkait dengan persyaratan-persyaratan cemaran dan lain sebagainya gitu ya, atau juga di bagian regulatori gitu ya. Jadi sebenarnya pekerjaannya tidak terbatas satu bidang tertentu gitu. Jadi kita bisa cakupannya juga luas. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Eka, Pak Isedi, dan adik-adik semua. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan ke Bu Eka. Baik. Terima kasih Bapak Irwan Kurniawan. Ya, ini terkait dengan quality assurance-nya memang Pak Irwan inilah yang menjadi Head of Quality Assurance di PT Sangkyang Perkasa. Jadi ini memang banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana quality control di suatu industri yang secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Namun nanti terkait dengan beberapa penjelasan tadi, jika ada mahasiswa yang bertanya, silakan nanti akan kita fasilitasi. Namun sebelumnya ini selamat datang kepada dosen kimia terapan yang lain. Dalam hal ini sudah bergabung dengan kita juga Ibu Dr. Anda Iryani MS. Kemudian juga ada Ibu Fitri Amelia MSc PhD dan Bapak Alizar PhD juga. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu dan Bapak. Nanti kita bisa sharing dan diskusi juga dengan Bapak Irwan. Terima kasih Bu Eka. Baik. Assalamualaikum Pak Irwan, mohon terlambat tadi. Kenal. Baik, dari Ibu ataupun Bapak ada yang mau bertanya juga dulu ataupun menyampaikan sesuatu hal yang ingin disampaikan, mungkin Bu Ir, Bu Fitri Amelia, dan Pak Alizar tadi juga ada bergabung. Sementara belum lagi Bu Eka, apalagi Bu terlambat tadi bergabung kan belum dari awal. Mungkin kita kasih kesempatan mahasiswa kita lah dulu yang udah dari awal. Baik. Ini kalau di kolom chat ini sudah cukup banyak pertanyaannya ya Bapak. Namun kita kasih 3 kesempatan pertama dulu untuk bertanya langsung sebelum nanti kita akan bahas satu persatu pertanyaan di kolom chat.
Silakan dari mahasiswa, ada yang mau bertanya? Baik, ini ada Real Pandi yang pertama, kemudian Novica Effendi yang kedua, dan Winnie Kurnia Ayunda yang ketiga. Silakan untuk yang pertama kali Real Pandi untuk bertanya terlebih dahulu. Suaranya nggak keluar. Nggak keluar, Pandi. Oke, apakah sudah ada suaranya, Pak? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Izinkan saya bertanya kepada Pak Irwan. Jadi begini, Pak, terkait dengan materi kita hari ini mengenai food safety management system gitu. Pemerintah hari ini sangat gencar untuk pengembangan produk UMKM gitu kan, Pak. Lagi dalam produk-produk pangan yang sedang berkembang. Nah, dalam hal ini saya ingin menanyakan bagaimana quality control yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BPOM ataupun Kementerian Pangan dan sejenisnya, dalam melakukan pengecekan kualitas dari suatu produk. Contohnya saja yang sedang berkembang di sini adalah sebelumnya kalau kita kaitkan dengan pelajaran minggu lalu, bahwasanya untuk industri susu di Indonesia itu kualitasnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang contoh saja di Padang Panjang ada rumah pabrik susu, yang mana di situ mulai dari sapinya sampai ke produknya diolah di situ. Nah, bagaimana pemerintah melakukan quality control di situ sesuai dengan tahap-tahapan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Nah, yang kedua, untuk tahap uji coba yang ada pada BPOM itu sendiri, kan di awal sudah ada dilakukan pengecekan produk itu, Pak. Nah, apakah pengecekan itu dilakukan secara berkala atau bagaimana? Bisa saja nanti ada industri yang nakal untuk tahapan dia memang menyiapkan sampel yang betul-betul bersih dan tidak ada indikasi bahaya apapun. Nah, akan tetapi lambat laun kita tidak memungkinkan akan adanya indikasi kecurangan dari mereka, sehingga kita menemukan adanya bahaya-bahaya seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, mulai dari fisik, kimia, mikrobiologi, dan alergen tadi, terkait dengan produk yang telah mereka kembangkan. Jadi bagaimana fungsi pengawasan dari yang dilakukan oleh pemerintah, apakah secara berkala ataupun bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya. Sudah dijawab aja ya, Bu Eka ya? Ya, silakan Pak. Ya, karena dengan apa yang ditanyakan Real ini juga di beberapa kota di Sumbar sekarang udah ada Sukam Dairy kayak gitu ya, yang berkaitan dengan farm education ataupun farm dairy yang tempat edukasi anak-anak juga, kemudian sambil merah sapi juga, kemudian produksi susu juga. Tapi ini masih dalam skala menengah lah seperti itu. Mungkin ini yang tadi di awal yang ditanyakan oleh Real. Silakan Pak untuk dijawab. Baik, ya terima kasih Mas Real Pandi. Pertanyaannya berat banget ini, cukup dalam ini ya. Oke, pertama mengenai pertanyaan pertama, mungkin saya pernah menyinggung bahwa dari sisi suplai susu kita itu kan hanya mampu menyuplai kurang lebih 30% gitu susu segar kita itu ya. Dan itu juga kualitas itu kadang-kadang suka masih menjadi pertanyaan gitu ya, karena banyaknya praktek-praktek pemalsuan tadi misalnya karena terkait motivasi ekonomi, sebenarnya itu termasuk kategori fraud gitu ya, kayak tadi penambahan air dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau untuk pengawasan susu segar gitu, tanggung jawabnya bukan ada di BPOM sih. Itu sebenarnya di Departemen Pertanian ya, yang sebagai membina peternak dan lain sebagainya. Itu dari sisi tanggung jawab gitu ya. Kemudian juga emang makanya industri juga membentengi dengan berbagai cara supaya memastikan bahwa produk yang dihasilkannya itu adalah benar-benar terbebas dari unsur-unsur fraud gitu ya, terbebas dari masalah-masalah food safety dan lain sebagainya. Jadi itu memang challenge ya di Indonesia ya, untuk mengenai contoh tadi penanganan susu segar. Makanya saya ceritakan juga bahwa beberapa industri sekarang yang kayak Global Dairy itu mereka punya farm tersendiri gitu ya, untuk
lebih meyakinkan bahwa suplai material yang mereka pakai itu emang kualitasnya bagus, termasuk kayak greenfield dan lain sebagainya. Nah itu sih dari sisi apa namanya tanggung jawab terkait dengan apa namanya istilahnya kalau dari hulunya gitu ya. Terus bagaimana dengan produk yang udah di pasar gitu? Apakah ada kan ketika pendaftaran itu kan dicek semua hasil analisanya terkait dengan persyaratan baik itu persyaratan fisika kimia, cemaran dan lain sebagainya. Nah sebenarnya di BPOM sendiri ada bagian surveillance ya. Mereka itu yang suka melakukan sebenarnya sampling ya. Biasanya agak ramai kalau pas mau lebaran tuh mereka suka ke pasar tuh ya, sampling produk. Tapi sebenarnya mereka melakukan rutin juga. Melakukan rutin pengecekan tuh misalnya logam beratnya gimana, cemaran kimia gimana, mikronya gimana. Mungkin beberapa industri juga ada tuh yang dari hasil surveillance itu apa namanya disuratin ya, dapat surat cinta tuh dari BPOM berdasarkan hasil analisanya BPOM mengandung apa-apa gitu ya. Nah, coba bagi industri kalau di kami apa namanya, makanya kita harus punya backup gitu ya. Karena kadang-kadang kan mungkin hasil surveillance itu bisa aja berbeda hasilnya, terutama mikro ya, karena misalnya karena handling kemasannya nggak benar gitu ya, sehingga hasil mikronya out of spec dan lain sebagainya. Tapi harusnya kalau terkait dengan cemaran kimia dan lain sebagainya, karena kita sudah menerapkan mulai dari hulu pemilihan material dan sebagainya cukup ketat gitu ya, dan kita juga melakukan periodik analisa apa namanya untuk cemaran logam berat, cemaran kimia dan sebagainya itu sebagai bukti bahwa kita bisa tunjukkan kalau ada apa-apa dengan misalnya hasil surveillance BPOM yang berbeda, kita bisa tunjukkan ininya hasilnya. Dan mungkin sekedar informasi aja bahwa di industri pangan itu, kalau dari pengalaman saya di berbagai industri itu, kita cukup besar biaya untuk analisa apa namanya analisa tadi ya dari logam berat dan sebagainya. Itu bisa miliaran setahun tuh budgetnya itu untuk memastikan bahwa produk kita itu emang comply dengan peraturan tersebut. Apalagi kalau kayak di KLB gini kayak saya gitu, itu produknya banyak sekali, itu lumayan biayanya. Makanya kita mengembangkan kemampuan internal lab kita dengan 7025, beli alat-alat itu supaya biayanya itu nggak banyak keluar gitu, tetapi kita bisa lakukan analisa di dalam. Mungkin itu, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Mas Relvandi. Ya, terima kasih Pak Irwan atas jawabannya. Next pertanyaan kepada Novica Effendi, silakan. Baik, terima kasih Bu. Apakah suara saya jelas Bu sebelumnya? Jelas. Baik, terima kasih Ibu dan terima kasih Bapak karena telah memberikan kesempatan kepada saya, terutama kepada Bapak Irwan yang telah menjelaskan tadi bagaimana sertifikasi BPOM, sertifikasi halal, ISO dan lainnya. Dan yang ingin saya tanyakan di sini Pak, kan nanti di industri biasanya ketika open recruitment untuk karyawan itu contoh saya melihat beberapa kualifikasi di bidang yang pangan ini Pak. Jadi dia seperti memahami GMP, HACCP, ISO seperti itu kan Pak. Terus juga dia harus memahami alur sertifikasi BPOM halal. Nah di sana itu kan kualifikasinya diminta memahami gitu kan Pak. Apakah nanti di industri kita disuruh diminta untuk membuktikan kita itu paham atau kita harus memiliki semacam sertifikat dulu Pak bahwa kita sudah paham sertifikasi hak yang seperti itu gitu Pak. Sedangkan misalnya posisi kita baru sebagai fresh graduate gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Novica. Ini lebih ke itu ya, apa namanya, pelamar kerja, persyaratannya apa-apa gitu ya. Ya. Oke, ya apa namanya, ya emang sih sebenarnya kalau dari sisi fresh graduate sih
tidak bisa lah kita mengharapkan langsung paham semua gitu ya. Biasanya sih tadi secara general kalau bisa penjelasan secara general aja sih sebenarnya udah cukup bagus gitu ya. Karena biasanya ketika kerja pun pasti akan di training dulu gitu ya. Tidak langsung diceburin gitu ya. Pasti akan ada training dulu. Di kita namanya NEOP gitu ya, New Employee Orientation Program. Nah, itu diajarin dulu tuh mengenai GMP, food safety, dan itu secara general ya. General itu bisa terkait dengan HRD dan sebagainya. Atau terkait safety itu pasti diajarin tuh. Itu sampai biasanya kalau di tempat kami itu kalau kan baru itu ada NEOP itu 5 hari tuh. Itu khusus mereka dikasih di kelas training sama diajak ngeliat produk proses gitu ya. Tapi misalnya kalau spesifik tadi misalnya kerjanya tergantung nih kerja di bagian apa R&D gitu ya atau regulatory pasti akan ada tambahan-tambahan lagi untuk training-training yang lebih spesifik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau pengalaman saya menginterview kandidat-kandidat, yang penting ininya logika berpikirnya aja sih, logika berpikir, general knowledge-nya mereka paham untuk kerjaan yang mereka lamar itu apa, gitu, secara general itu apa. Nah, kalau secara spesifik, kalau saya tanya misalnya 7 prinsip HACCP gimana, 12 langkah HACCP gimana, wah itu sih inilah terlalu teknis. Karena kadang-kadang kan ketika kalau tidak hanya teknis ya, itu dari sisi teknis ya. Kadang-kadang kan juga ada persyaratan-persyaratan lain yang sifatnya non-teknis yang harus kita lihat sih. Tapi kalau bicara teknis, ya teman-teman sebenarnya bisa menangkap apa yang saya sampaikan, saya pikir itu udah cukup sih kalau untuk interview gitu ya, menjelaskan gitu. Itu udah cukup, bisa menjelaskan itu udah cukup bagus. Itu kalau dari sisi saya, tergantung interviewernya siapa. Ya. Mudah-mudahan saya menjawab Mbak Novica ya. Baik, terima kasih Pak Irwan. The last one, Winnie Kurnia Ayunda. Silakan Winnie. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya Winnie Kurnia Ayunda, saya ingin mengajukan pertanyaan. Seperti yang kita tahu, jika pedagang kaki lima ingin menjual makanan yang berbahaya dan dapat menyebabkan konsumennya itu keracunan, apakah ini bentuk dari kelalaian BPOM dalam menjaga peredaran makanan atau tidak, Pak? Karena yang seperti Bapak paparkan tadi, untuk aju BPOM itu sangat ribet dilakukan oleh kalangan bawah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya BPOM ini kan tugasnya ya selain pembinaan juga pengawasan gitu ya. Makanya kalau kayak tadi contoh saya sampaikan program manajemen risiko gitu ya, itu adalah yang dibangun adalah istilahnya tanggung jawab self responsibility gitu dari satu company atau perusahaan. Jadi tidak bisa lah, sama aja kayak polisi gitu ya, BPOM juga tidak bisa jagain semua gitu ya. Makanya yang dibangun adalah kenapa mereka harus jagain, gitu. Kenapa industri harus jagain. Tapi kalau tadi bicara pedagang gitu ya atau UMKM gitu ya, itu juga sebenarnya ada pembinaannya gitu ya. Kalau sekarang cukup gencar, saya pikir juga dari organisasi-organisasi perguruan tinggi banyak sekali membina tentang UMKM dan bagaimana cara, biasanya kan kalau industri rumah tangga ya ada PIRT gitu ya, itu juga untuk pendaftarannya, kemudian juga untuk menjaga membangun pemahaman tentang food safety juga ada training-trainingnya juga sih buat UMKM. Sekarang sih saya lihat cukup banyak ya teman-teman yang berkecimpung untuk membina UMKM. Jadi ya kalau dibilang salah BPOM ya menurut saya sih ya enggak juga gitu ya. Kadang-kadang mereka itu misalnya penerapan yang ada di mereka itu mereka karena tidak tahu atau sengaja, ya itu kita tidak tahu juga gitu ya. Dan BPOM juga tidak bisa
Ini bukan saya membela BPOM ya. Maksudnya apa namanya, kita juga kalau bicara produsen ya kita juga punya tanggung jawab lah untuk memastikan bahwa produk kita tuh aman buat konsumen ya, tidak semata-mata mencari keuntungan gitu ya. Karena katanya kan sekarang yang lagi digencarkan juga bisnis juga harus berkah gitu ya. Jadi kalau bisa aman buat konsumen tentunya juga kita berharap bisa berkah. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Winnie pertanyaannya. Jawabannya. Baik, terima kasih Pak Irwan atas jawabannya. Ini yang di kolom chat ini cukup banyak sekali pertanyaannya Bapak. Tapi mohon maaf Pak, tadi Eka sempat terlempar dari Zoom, jadi yang terlihat itu chat hanya 3, tinggal lagi. Mungkin bisa kita jawab satu persatu dengan Bapak bacakan langsung atau bagaimana bagusnya Pak? Baik, saya bacakan ya. Mungkin saya samarin aja dari pertanyaannya ini dari Mbak Harnita. Ini yang ditanyakan kan terkait dengan biaya registrasi untuk variasi gitu ya. Kemudian juga berapa biaya untuk daftar izin BPOM sendiri. Oke, ini terus terang saya tidak begitu paham berapa biayanya ya. Sebenarnya kita bisa buka website-nya juga sih. Tapi mungkin nanti coba saya tanya ya sama teman di regulatori biayanya berapa. Kemudian setahu saya sih antara biaya registrasi sama variasi sih beda sih biayanya. Nanti mungkin coba saya cari informasi dulu ya, karena saya nggak terlalu hafal detail harganya berapa gitu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan menjawab. Nanti coba saya ini kan nanti mungkin di session berikutnya kita informasikan. Oke, berikutnya dari Mbak Nopi Arnita Devi. Ini bertanya, oke, ketika izin BPOM apakah dikenakan biaya Pak? Oh, ini sama ya. Kedua, ketika ada produk yang sebagai pasaran yang belum mendapat izin BPOM, apakah nanti si perusahaan akan mendapat sanksi atau bagaimana? Oh, oke. Kalau terkait biaya tadi mungkin yang pertama ya itu ada biayanya. Kemudian kedua, ketika ada produk sebaluas di pasar yang belum mendapat izin BPOM, apakah nanti si perusahaan akan mendapat sanksi? Ya jelas ini apa namanya? Kalau misalnya izin edarnya nggak ada, dan itu biasanya BPOM misalnya dia tersampling saat monitoring atau surveillance, ya bisa dikenakan sanksi gitu ya, terkait dengan pendaftaran produk ini ya. Apalagi kalau udah perusahaan besar ya. Mungkin saya pernah cerita itu yang perusahaan ini apa namanya UMKM bubur bayi ya, bubur bayi. Nah itu juga mungkin kalau baca beritanya itu juga ditutup sama BPOM ya. Ada 2 hal yang menjadi mereka ditutup terkait dengan tidak memenuhi persyaratan dari sisi persyaratan mikrobiologi dan juga dari sisi kategori pangan itu kalau namanya untuk bubur bayi itu harus bukan PIRT lagi gitu ya. Nah itu salah satu contoh bahwa ketika melanggar peraturan ya dia akan dikenakan sanksi. Oke, mungkin itu mudah-mudahan menjawab dari Mbak Novi. Siska, ini pertanyaannya mana ya? Siska, apa? Oh, di bawahnya ya. Bagaimana upaya BPOM untuk pengawasan pengenalan impor yang tidak bersertifikat halal? Oke. Oke, sebenarnya halal itu kan dulu belum istilahnya belum menjadi wajib ya. Kalau kecuali kita mengklaim halal, itu memang harus ada sertifikasi halalnya gitu ya. Misalnya ada labelnya halal tapi ternyata nggak ada sertifikasinya. Nah itu pasti kena sanksi, nggak boleh gitu. Terus apa kita boleh mengimpor tidak halal? Ya boleh gitu ya, selama peruntukannya emang tidak untuk konsumen muslim gitu ya. Bagaimana upaya BPOM melakukan pengawasan
saya pikir sih pengawasannya banyak sih ya BPOM ya. Tadi dia surveillance di pasar dan lain sebagainya, termasuk ketika pendaftaran gitu ya. Kemudian apa lagi nih ya? Oke, saya pikir itu sih untuk dari Mbak Siska. Kemudian ini untuk dari Miftahur Rahmah. Berdasarkan Undang-Undang 33/2012 tentang jaminan produk halal, yang disebutkan bahwa produk yang masuk beredar dan mengandung Indonesia wajib bersertifikat halal. Sementara fakta 8 ditemukan, bahwa makanan ringan yang belum jelas, 8 tersebut dapat terjadi. Oke. Nah, tadi saya jelaskan ya, terkait penerapan sistem jaminan halal yang terkait dari Undang-Undang Pangan. Tadi kan ada grace period ya. Nah, itu grace period untuk makanan itu sampai 2024. Jadi, industri yang tadi belum menerapkan makanan halal ini, sertifikat halal ini, mereka dikasih waktu sampai 2024. Jadi kenapa masih ada yang beredar belum bersertifikat halal? Nah, nanti setelah 2024, peraturan itu ditegakkan, mau nggak mau mereka harus patuh, ya kalau nggak ya kena sanksi. Jadi kalau ditemukan sekarang masih ada, ya ini, karena emang dikasih waktu tuh sampai 2024, grace period-nya. Oke, mudah-mudahan itu menjawab ya. Kemudian terakhir nih dari Muhammad Fauzan. Ingin bertanya mengenai sertifikat halal produk dari luar negeri. Jika produk dari negeri tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari negara produksi, apakah kita masuk ke Indonesia harus mendaftarkan sertifikasi halal kembali sesuai dengan sertifikat halal Indonesia atau bagaimana? Oke, jadi dulu kalau di LPPOM itu kalau produk halal udah disertifikasi negaranya dan lembaga halalnya diakuin oleh LPPOM, itu bisa diterima gitu ya. Termasuk untuk raw material juga begitu. Nah, di LPPOM itu ada list lembaga-lembaga halal di negara-negara tertentu yang diakuin. Tapi harus hati-hati ya, skopnya itu yang diakui itu untuk apa. Kadang-kadang lembaga halal A gitu ya, itu hanya diakui untuk pemotongan hewan aja gitu ya. Jadi kalau untuk skop yang lain mereka harus sertifikasi halal lagi. Nah, kadang-kadang begini, kadang-kadang sertifikasi, contoh nih kayak kemarin kita Kalbe itu punya produk juga yang kita impor dari Thailand ya. Itu kita sertifikasinya oleh LPPOM MUI. Jadi kita undang mereka ke sana untuk melakukan audit. Termasuk kemarin kita ada produk di Chili gitu ya. Nah, itu juga karena di sana nggak ada lembaga halal yang diakui LPPOM, jadi kita undang auditornya ke sana untuk mengaudit. Jadi sertifikasi halalnya sertifikasi dari LPPOM MUI. Ya. Jadi seperti itu, Mas Fauzan. Ya, mungkin itu Bu Eka kayaknya udah habis pertanyaannya. Kalau saya perhatikan. Baik. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya dan informasi dari Bapak. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya ataupun dari mahasiswa? Tapi ini Pak terkait dengan praktek mahasiswa ini, insya Allah minggu depan kami sudah masuk kepada pembuatan produk pangan yang jenisnya susu nabati, Pak. Ya, dalam hal ini nanti ada apakah ada nanti susu kedelai ataupun susu jagung. Nah, sekaligus bertanya juga ini ke Pak Irwan, boleh ya Pak? Silakan, Bu. Nah, terkait dengan produk susu ini, setahu saya yang untuk PIRT itu agaknya berat untuk diterima karena memang khusus susu itu harapannya itu di MD ataupun ML seperti itu, Pak.
Nah, Ya. ketika nanti mahasiswa akan membuat produk sejenis susu ini, baiknya seperti apa ya Pak? Karena memang kami pun membuat dalam hal ini mungkin masih skalanya ya skala UMKM seperti itu ataupun masih rumah tangga gitu. Adakah masukan Bapak nanti untuk produk ini bisa layak konsumsi dan diterima oleh konsumen lain seperti itu? Ini ada rencana komersial gitu Bu ya? Targetnya ketika ini kan masih produk dasar Pak. Nanti di mata kuliah di minggu ke-8 sampai ke minggu 16 mereka sudah desain project sendiri dan itu memang ada targetan untuk bisa ke pemasaran Pak. Jadi sekarang ini masih praktek-praktek dasar aja. Nanti di minggu 8 sampai minggu 16 mereka akan desain project mereka sendiri. Seperti itu sampai di pemasaran. Susah sih kalau susu yang berbasis dairy itu sih mungkin yang agak susah. Tapi kalau ini kan berbasis plant based ya, dari tanaman gitu ya. Ini coba saya cek juga ya mengenai requirement. Harusnya ini kan susu dalam tanda kutip lah gitu ya. Ini kan bukan dairy gitu ya, yang emang sangat high risk gitu. Harusnya sih tidak sih kalau menurut saya. Tapi coba nanti saya cek dulu ya Bu Eka ya, terkait ini ya. Kalau dari sisi regulasi itu kategorinya kategori yang mana gitu. Kalau setahu saya yang plant based ini ya sebenarnya masih low risk lah ya ininya. Dari sisi produk gitu. Tapi mungkin yang paling penting juga kan prosesnya ini yang harus dilihat. Sama bentuk produknya berarti apa, liquid gitu ya? Ya, liquid Pak. Ya. Kemudian dikemas apa Bu rencananya itu? Botol atau plastik atau apa? Biasanya dalam botol yang orang udah jual yang ini ya Pak, di showcase misalnya ada produk-produk kopi yang udah ready minum gitu kan ada tuh seperti itu, atau pakai standing punch seperti itu yang langsung sedot seperti itu. Memang kendalanya kalau ketika mengurus PIRT ini beberapa kali produk susu ini khusus ini jadi agak susah juga dapat PRT-nya. Beda halnya kalau seandainya keripik dan lain sebagainya itu cukup diterima untuk PRT. Tapi kalau udah liquid seperti ini masih perlu pertimbangan khusus agaknya. Ya, oke baik. Coba nanti saya explore juga sih ini sisi. Baik. Mungkin tadi dari materi Pak Irwan yang bisa mahasiswa adaptasi itu terkait dengan proses label ya di dalam satu produk. Nah, kedepannya itu bisa dipraktekin langsung kira-kira dengan apa yang menjadi proyek dari mahasiswa, terutama untuk proyek pangan. Ada beberapa item yang memang harus ada di label. Nah, itu perlu dipatuhi dan coba praktekkan nanti ketika mengerjakan proyek masing-masing. Iya. Ya, tinggal lihat nanti yang mandatori itu apa aja kan tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Terapkan. Baik. Baik, Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang lain masih adakah yang ditanyakan? Berhubung ini juga sudah masuk waktu azan asar ya Pak, terutama yang di daerah Jawa itu lebih awal. Kami ini baru azan di sini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Bukan untuk Pak Irwan. Silakan Ibu Ir. Oke, terima kasih Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, mungkin saya kena terlambat tadi karena ada kegiatan lain, jadi agak terlambat bergabung. Cuman dari yang saya tangkap tadi, sistem jaminan halal suatu produk, ini kan ke produk pangan ya Pak Iwan ya. Tapi tidak terlepas juga produk untuk obat dan kosmetik kan juga harus ada ininya, halalnya. Jadi saya lihat di pasaran itu kosmetik yang paling banyak sekali kita tidak bisa melihat label halalnya.
seperti misalnya pelembab atau still lipstick dan sebagainya. Jadi seperti yang diindikan juga oleh Ananda Alfandi, kadang-kadang mungkin di awal-awal mereka memberikan sampel yang lolos gitu ya untuk mereka dapat label, tetapi di pertengahan perjalanan ini para produsen yang nakal-nakal gitu ya, mungkin mereka tidak lagi mengikuti hal seperti itu. Jadi itu yang kita, terutama bagi kami komunitas, untuk memilih kosmetik itu yang halal, itu ya memang sangat ini sekali. Kadang kita suka dengan ininya ketahanannya apa, tapi kita tidak melihat ada label halalnya. Itu tuh kenapa kok bisa lolos? Nah, itu tuh yang jadi itu dari Badan BPOM, seperti kata Pak Irwan, saya tidak menginikan BPOM tidak apa tidak membela, tapi kenyataan di pasaran itu memang banyak itu Pak Iwan. Dan pengalaman saya dulu penelitian tahun 1993, apa itu udah lama sekali. Waktu itu sedang marak-maraknya untuk garam beriodium. Itu kami penelitian di suatu kota di provinsi, tetapi bukan di Kota Padang. Saya survei semua garam yang ada di pasaran itu yang ada labelnya beriodium, misalnya 25 ppm. Tapi kenyataannya banyak kami temukan tidak ada iodiumnya. Itu tuh yang kadang-kadang kenakalan para produsen itu. Jadi harusnya mungkin saran nih, kata Pak Irwan tadi 2 kali dalam setahun harus ada ini ke lapangan. Sebaiknya memang kalau kita akan ini bagus lah untuk para konsumen ini tidak ragu-ragu. Memang itu perlu sekali nih Pak Iwan digalakkan apa namanya survei turun ke bawah secara tiba-tiba yang tidak tahu lah sidak gitu. Jadi perlu sekali karena saya udah pernah meneliti untuk garam dapur dulu itu. Berapa persen itu yang betul-betul pakai iodium. Padahal di labelnya tuh pakai iodium. Itu salah satu contoh gitu ya. Itu juga untuk produk makanan. Kemudian berkaitan dengan yang ditanyakan Bu Eka tadi untuk produksi atau susu kedelai. Saya lihat dari sistem jaminan halal ada berapa kriteria tadi itu, salah satunya adalah titik kritis. Kita harus tahu titik kritis. Jadi di sini mungkin titik kritisnya yang menentukan itu siapa Pak Iwan? Orang yang ini badan pemeriksa atau kita yang menentukan kriteria-kriterianya. Saya minta diujikan ini gitu. Kemudian bahannya apakah halal atau tidak itu sudah pasti. Kalau susu jagung itu dari jagung halal ya. Cuman mungkin di titik kritisnya itu kalau saya lihat itu di penambahan zat aditif barangkali ya Pak Iwan. Mungkin kita pengen kekentalan, kita tambahkan suatu apakah kolagen apa untuk lebih bagusnya, tapi itu berasal dari bukan sapi misalnya, dari babi gitu kan, bisa saja seperti itu gitu ya. Dan kita juga membeli di pasaran juga kan harus tahu itu ditambahan itu ini dari mana ini sapi atau babi, itu kan biasanya banyak antara babi dan sapi itu kalau zat tambahan. Itu biasanya yang menentukan itu dari badan pemeriksanya. Oke, baik. Jadi sebenarnya sebagai internal auditor halal, kan kalau di perusahaan itu ada namanya AHI ya, auditor halal internal. Itu kan sebenarnya diajarin ya mereka bagaimana harus tahu titik-titik kritis terkait HRCCP gitu ya, Haram Critical Control Point. Kan biasanya apakah bahan itu mengandung dari babi dan turunannya gitu ya, atau disembelih dengan tidak cara Islam gitu dan sebagainya. Atau misalnya juga proses pembuatannya menggunakan enzim apa gitu ya dan sebagainya. Itu boleh banyak itu. Ya enzimnya itu dari mana? Tapi biasanya itu kita akan konsultasikan dengan auditor dari LPPOM-nya gitu ya. Kalau sekarang kan kita kalau di kami masih pakai LPPOM. Kalau Sukopindo sama Survei Indonesia kita belum pakai sih. Biasanya kita akan konsultasikan gitu ya mengenai ini, kan biasanya mereka akan meminta flow proses misalnya. Ketika kita mengajukan material itu flow prosesnya seperti apa gitu. Dan biasanya mereka akan mengevaluasi itu
titik kritikalnya di tahapan mana gitu dari proses pembuatan material tersebut. Misalnya tadi pakai enzimnya dari mana gitu ya, apakah dari babi atau di enzim yang ditumbuhkan dari media yang memakai dari turunan babi dan lain sebagainya. Jadi biasanya secara internal kita harus bisa mengidentifikasi, Bu. Kemudian itu harus kita konsultasikan dengan LPPOM. Jadi biar lebih yakin gitu ya. Itu memang bisa kan ya. Kalau kita minta ke produsen misalnya barangkali mereka bisa menyembunyikan. Oh iya. Kita mau Jadi produksi harus minta itu, Bu. Jadi kayak sertifikatnya, prosesnya dan lain sebagainya itu harus kita mintakan ke produsen material tersebut. Gitu. Ya mungkin saja misalnya kalau dalam pembuatan insulin mereka ambilnya kan memakai mikroba, oke, pakai E. coli misalnya, tapi mereka ngambil ininya gennya dari pankreas babi misalnya, kan kita nggak tahu gitu ya. Apakah itu bisa tanpa kita menanyakan ke produsen kita bisa mendeteksi di alatnya seperti itu. Betul. Karena kan mungkin saja si produsen menyembunyikan gitu ya. Bagaimana kita bisa gitu mengetahuinya? Sebenarnya seingat saya itu ada metode yang dikembangkan, kalau nggak salah itu Profesor Iswandi Jaswir ya, orang Padang juga kalau nggak salah di Malaysia itu. Irwandi Jaswir kalau nggak salah, yang dia dapat penghargaan dari kerajaan Arab tuh bagaimana mengembangkan metode yang bisa mendeteksi bahwa ini ada bahan babinya kalau tidak salah sih. Atau dari molekulernya kali ya, dari DNA-nya mungkin bisa. Mungkin ya. Tapi kayaknya itu belum begitu tersebar lah cara ini, tidak mudah mungkin ya caranya. Ini obat-obatan itu yang paling banyaknya tuh Pak. Iya, untuk kapsul gitu Bu ya, kolagen gitu ya. Kolagen, kita takutnya seperti itu. Betul. Nah itu setahu saya itu sih pengembangan cara ininya ya. Cuma emang sih ini kan harus dibangun adalah trust gitu ya, sama si produsernya juga harus jujur. Saya juga pernah mengalami Bu, dulu waktu itu namanya whey powder. Whey powder itu kan terbuat dari sisa dari pembuatan keju ya, cheese gitu ya. Nah keju itu kan ada proses, ada dua cara gitu, enzimatis sama acid ya, asam gitu ya. Nah pernah tuh produsen itu menggunakan enzimatis gitu. Pas ditelusur itu ternyata enzimnya itu ada dari ini babi gitu. Itu ketahuannya pas kita konsultasikan dengan LPPOM gitu ya. Jadi kita ya mungkin karena LPPOM udah cukup pengalaman kali ya, karena banyak keilmuannya gitu ya. Ditelusur ketemu gitu. Wah, itu produknya langsung di-reject gitu. Jadi emang yang takut ya. Memang udah ada di suatu badan untuk pemeriksaan itu mungkin makin berkembang gitu. Betul. Ya karena kalau kayak enzim itu yang tambahkan saya ambil enzim reninnya untuk keju itu dari babi kita kan, tetapi secara kalau saya orang biokimia secara molekulernya itu bisa dibedakan dengan DNA-nya si proteinnya, dan misalnya renin dari sapi gitu kan. Nah, kalau memang udah ada metode begitu kan aman. Sekarang kan yang banyak anak-anak itu produsen loh Pak Irwan. Mereka pengen untung besar dengan biaya sedikit kan ya. Tapi seperti kata Relvandi yang diberikan ke BPOM-nya atau kininya yang betul-betul sesuai standar. Tapi setelah mereka produksi kembali lagi, itu tuh yang makanya sidak itu mungkin perlu 2 kali setahun lah sidak. Sama ini sebenarnya kan yang dibangun itu adalah tanggung jawab moral dari produsen gitu ya. Nah, sekarang dibangun itu karena tadi ya sekarang makanya ada sistem namanya food fraud gitu ya, untuk mengantisipasi pemalsuan itu, karena memang betul kata Ibu teknis pemalsuan itu udah lebih maju gitu ya daripada ini sekarang udah tinggi. Pak Irwan juga meneliti, cuman saya masih ingat dulu tuh penelitian tuh masih CS2 di tahun 80-an itu udah jelas-jelas itu hasil penelitian tuh di Denko itu ada babinya, unsur babi, tapi ya karena harus menutup perusahaan tentu pemerintah juga enggak mau, akhirnya ya di-cut aja, enggak diinikan. Hal-hal seperti itu memang yang duduk ini harus betul yang bertanggung jawab. Itu pernah loh Pak Iwan, akhirnya ada didiamkan aja lagi.
Ya, mungkin seperti kasus dulu Ajinomoto gitu ya. Sama. Memang Banyak kasus-kasusnya seperti itu. Rame. action ya Pak Iwan ya. Betul, ya. Cuman nih kami kan karena dengan Bu Eka Pak Iswendi ini dosen kimia terapan, tentu pengen mahasiswa kami mengetahui juga bagaimana jalur-jalur yang harus ditempuh kalau kita akan memproduksi suatu produk pangan kah atau obat-obatan kah nantinya. Jadi mereka juga diberi wawasan yang seperti inilah Pak Irwan. Terima kasih Ya. banyak Pak Irwan. Sama-sama Ibu Iriani. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Irwan dan Bu Ir, mungkin karena ini ya waktu udah menunjukkan pukul 15.48, kita cukupkan dulu diskusi pendapat kuliahan pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita minta kepada Pak Iswendi sebagai tim teaching mata kuliah kimia terapan juga untuk memberikan sedikit wejangan sebelum kita tutup perkuliahan ini. Kepada Pak Wen, dipersilahkan. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih banyak Bapak Ibu ya semua. Dan Sama-sama, Pak. nampaknya memang dari perlakuan produsen yang kelas menengah ke bawah, memang food protection ini masih lemah. Seperti yang tadi ada bagaimana food safety-nya gimana defense-nya, karena memang disengaja ditambah. Kemudian juga follow-up-nya gimana, memang sengaja karena mereka itu seperti Pak Iwan tadi mentalnya belum untuk berusaha dengan ikhlas, tapi untuk berusaha menambah bagaimana keuntungan lebih besar itu. Ya mudah-mudahan tadi ya Pak Iwan terima kasih, dan juga saya nggak mau kalah nih, Pak Iwan juga berpantun, saya juga ada satu nih Pak Iwan supaya kita skip ya. Tadi Pak Iwan dari Batam ya Pak Iwan ya. Iya. Pak. Nah, ada awan di Batam bertanda hujan. Hujan turun menjadi berkah. Pak Irwan datang ada harapan. Harapan baik bagi kami menambah ilmu yang berkah. Terima kasih Pak Irwan. Sama-sama Mas Andi. Alhamdulillah, mantap Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah perkuliahan sore hari ini sudah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi mahasiswa yang lain juga. Dan terima kasih Pak Irwan atas share ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita masih bisa berdiskusi dan mahasiswa juga masih bisa untuk intens bertanya juga dengan Pak Irwan. Kurang lebih untuk minggu besok kita sudah masuk pada sesi diskusi terkait dengan apa yang sudah menjadi proyek ataupun penugasan pada mahasiswa. Untuk minggu depan itu kita sepakati pagi lagi ya Bapak? Ya baik Kak. Ya, insya Allah untuk perkuliahan minggu depan kita mulai di jam 10 hari Sabtu, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan keluangan untuk mengikuti perkuliahan kimia terapan ini. Baik Bapak Ibu semua, untuk hari ini kita cukupkan perkuliahan kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak. Jinlip. Yuk. Izin ya Bapak. Ya. Lift juga ya.